ITB selalu di hati, karena yang di hati ada di ITB. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Pendidikan merupakan salah satu sarana transformasi budaya yang diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda dalam berbagai aspek, termasuk dalam etika dan nilai-nilai moral. Ya, hal tersebut tentu sangat penting dan memiliki dampak yang kuat di masyarakat dalam kurun waktu yang relatif lama. Namun, bagaimana jika dalam dunia pendidikan itu sendiri masih banyak terjadi hal-hal yang menyimpang seperti adanya kasus suap menyuap dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Penangkapan didasarkan pada laporan masyarakat tentang tindak pidana suap dan gratifikasi penerimaan calon mahasiswa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 diartikan bahwa suap merupakan pemberian hadiah ataupun barang kepada seseorang untuk membujuknya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugasnya demi kepentingan pribadi. Nah, suap itu tidak hanya bisa berbentuk uang, tapi juga bisa berbentuk barang ataupun fasilitas gratis. Nah, dengan adanya praktik ini, maka akan merusak integritas pendidikan tersebut dan menimbulkan keraguan apakah tujuan moral-moral yang diharapkan akan benar-benar tercapai. Dan juga dalam konteks ini, sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat relevan karena menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. Praktik suap ini tentu bertentangan dengan prinsip ini karena merusak integritas pendidikan tersebut dan juga proses pemerintahan. Namun, pandangan ini justru akan menciptakan siklus korupsi yang dapat merusak tatanan hukum dan sosial di masyarakat, di mana ketika praktik suap dianggap sebagai solusi, maka akan merusak integritas dan juga kepercayaan terhadap institusi publik, termasuk dalam lembaga pendidikan. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap upaya penegakan keadilan, di mana seharusnya menjadi pilar keadilan dalam masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan, praktik suap dapat mengancam kualitas dalam proses belajar mengajar kepada siswa maupun mahasiswa serta penerimaan siswa-siswa baru, di mana nantinya akan menghasilkan generasi muda yang tidak memahami dan menghargai pentingnya integritas. Selain itu, apabila praktik suap dibiarkan secara terus-menerus, maka upaya dalam penanaman nilai-nilai moral dan etika dalam kalangan generasi muda akan terbuang sia-sia, karena mereka tumbuh dalam lingkungan yang memperlihatkan bagaimana etika dan moral dilanggar demi keuntungan pribadi. Nah, sekarang lanjut ke rumusan masalah yuk. Fahri, gimana nih rumusan masalahnya? Panas ini suruh definisinya kayak ginian. Halo guys, yang pertama adalah apakah masyarakat mengetahui definisi dari praktik suap menyuap dalam dunia pendidikan? Yang kedua, bagaimana sih masyarakat memverifikasi suatu tindakan sebagai kegiatan suap menyuap dalam dunia pendidikan? Yang ketiga, apakah masyarakat memahami larangan suap menyuap dalam dunia pendidikan sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan pemerintah yang berlaku? Yang keempat, bagaimana sih responsi masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan suap menyuap dalam dunia pendidikan? Dan yang terakhir, bagaimana sih solusi alternatif dari pihak masyarakat untuk mencegah adanya suap menyuap dalam dunia pendidikan? Nah, tapi perumusan masalah, ini telepon lagi. Halo Alika. Bentar, ini lagi seru loh. Ini lagi nyapa orang. Bentar. Kamu sana sekarang. Udah, cepet sini. Bentar ya guys, tadi diserobot dulu sama dia.
Oke, di sini aku bakal ngejelasin tujuan kegiatan dari proyek yang kita buat. Pertama, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum dan etika di masyarakat terkait praktik suap menyuap. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait undang-undang maupun perpu. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus suap menyuap. Yang keempat, memperkuat nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menciptakan budaya anti suap yang kuat di masyarakat. Segitu aja untuk tujuannya. Sekarang kita lari ke manfaat. Bentar ya, kita tanya dulu Farhannya udah siap atau belum? Farhan, udah siap belum? Udah nih, udah siap. Oke guys, sekarang aku mau tahu manfaat kegiatan dari proyek Pancasila kami. Yang pertama, masyarakat memahami tentang hukum dan peraturan mengenai suap menyuap. Dengan diadakannya edukasi suap dapat membantu masyarakat untuk memahami hukum dan peraturan yang berkaitan dengan suap menyuap serta konsekuensi hukum yang didapatkan apabila masyarakat melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, masyarakat menghindari suap menyuap. Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai bahaya dari dan dampak negatif suap, masyarakat akan lebih cenderung untuk menghindari praktik suap menyuap sehingga mengurangi potensi terjadinya suap menyuap. Dan yang ketiga, masyarakat memiliki integritas. Pendidikan anti suap mempromosikan nilai-nilai integritas dan etika yang penting untuk membangun budaya kerja dan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi. Nah, jadi itu guys manfaat dari kegiatan proyek Pancasila kami. Gitu guys. Tonton, bagi-bagi dong. Mau kita nge-vlog juga. Halo guys, selanjutnya adalah tentang gambaran umum masyarakat sasaran dalam proyek kami. Dalam proyek ini, kami mengutamakan masyarakat secara umum. Tidak ada masyarakat yang secara terdefinitif untuk proyek kali ini. Semua masyarakat dari kalangan anak muda, orang tua, siapapun yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membangun pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, agar negara kita berhenti menormalisasi tindakan-tindakan yang berkaitan dengan suap dalam dunia pendidikan, karena hal tersebut akan berdampak negatif ke depannya. Jadi, sasaran umum masyarakat kita adalah semua kalangan yang menonton dan menyimak proyek kita kali ini. Gitu guys. Paling. Iya ma, bentar aku mau mandi. Ya, maaf. A few moments later. Ya Allah, kebiasaan banget nih orang. Kamera nggak dimatiin. Kasus suap menyuap di Indonesia masih marak terjadi, yang dimana hal tersebut tentu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila tersebut menggarisbawahi pentingnya keadilan dan juga kesetaraan dalam masyarakat. Dan apabila kasus tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka akan berdampak pada krisisnya nilai-nilai moral dan juga etika dalam generasi muda dan juga dapat merusak integritas pendidikan itu sendiri. Dengan begitu, penting diadakannya pendidikan ataupun edukasi terkait praktik suap menyuap dengan harapan masyarakat dapat paham dan juga sadar akan dampak dari praktik suap menyuap di instansi pendidikan itu sendiri. Oke, kira-kira gimana ya tanggapan dari masyarakat sekitar Desa Sayang? Izin mulai ya Pak? Sesuatu yang tidak dibenarkan, kecuali kalau sifatnya ikhlas tapi mendidik. Ini kalau suap tentu ini kadang-kadang menjadi merugikan kadang bukan satu pihak tapi banyak pihak. Jadi sekali lagi bahwa baiknya itu ya tidak suap tapi lebih baik ke hal yang memang benar-benar gitu. Kalau misalkan orang tersebut berprestasi, kenapa dipersulit? Kalau yang punya berprestasi sesuai itu aja gitu. Kalau kadang-kadang yang misalkan tidak berprestasi, orangnya kemampuannya terbatas, ya akhirnya nantinya akan anak tersebut malah menjadi ini terberbankan gitu kan. Kalau istilah semua ketarik-tarik gitu. Dan kalau asli pintar, orangnya akan mengikuti seperti itu. Ya, jadi terutama ya kalau di desa kami ya ada sih ada, cuman persentasenya tidak signifikan sebenarnya.
itu walaupun sedikit ya mungkin perlu kita luruskan. Itu yang namanya suap sebenarnya itu hal yang tidak dibenarkan, baik secara hukum maupun secara norma agama, itu hal yang tidak dibenarkan. Sering. Awal-awal sekarang lah modern sedikit. Dapat merusak sikap-sikap orang, pendidikan juga tidak bakal meningkat lah kualitasnya. Kalau menurut saya sih kurang karena banyak yang mengabaikan soal itu. Menurut saya penting sih untuk edukasi ke masyarakat. Dari 1 sampai 10, seberapa penting yang sudah dikasih teh? Edukasinya seberapa penting? Iya, bisa kalau dikasih nilai 1 sampai 10 berapa? 10 sih. sangat berpengaruh besar, karena lingkungan baik ya itu pasti akan berdampak baik juga kepada masyarakat. Karena ada pepatah, jikalau ingin harum badan, bergaulah dengan tukang parfum. Jika ingin bau asin, bergaulah dengan tukang asin. Seperti itu. Jadi selalu bahwa lingkungan itu berpengaruh besar untuk pengaruh tentang suap seperti itu. Kalau menurut saya itu pasti perlu pendidikan, pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada orang-orang sekitar masyarakat, bahwa kalau misalnya praktik ini itu tidak baik dan akan merusak pendidikan di Indonesia. Gitu supaya masyarakat bisa berpikir, terus kalau misalkan ada apa-apa jangan langsung misalkan ada kepentingan di sekolah atau ke desa, langsung kita masuk aja gitu ke desa, ngomong gimana cara, jangan ambil simpelnya aja lah gitu. Nah, mendengar tanggapan masyarakat desa Sayang, kami Kelompok 12 memiliki proyek melalui pembuatan akun sosial media Instagram dengan nama coret.project, di mana nantinya akan berisi konten yang menarik dan informatif seputar pengertian, contoh kasusnya, dampak, dan juga solusi. Dan kami juga akan menyajikan infografis dan juga video pendek yang bersifat berkelanjutan. Guys, sini! Stay tune di Instagram coret.project.